Nah, disitulah dakwah pas 1423 dakwah sirri berdiam-diam. Pertemuan yang pertama kali itu Khadijah, mata lebih mulia laki-laki perempuan. Cukuplah perempuan itu mendapatkan keutamaan. Perempuan yang pertama kali masuk iman adalah Khadijah. Udah budak budak hamba saya itu Zaid bin Harisah. Budak sampai-sampai mereka menyebut Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Muhammad itu bukan ayah kamu, Muhammad adalah Rasulullah ya. Anak laki-laki yang pertama beriman itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Usia Nabi dengan jaraknya dengan Nabi 30 50 mulai 30 tahun. Usia 30 40. Pria dewasa Abu Bakar Siddiq pria dewasa jarak 2 tahun Nabi berapa 8. Sayyidina Abu Bakar Rasul itu usia 40 tahun. Berumur 55 tahun sudah Khadijah. Nah itu sudah usia 40 tahun. Utsman bin Affan usia 35 tahun. Zubair bin Awam, Abdullah bin Auf, Sa'id bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Umar mana? Umar belum, belakangan. Bab 143 apa? Dakwah secara rahasia pas 143. Setelah itu setelah 44 ke sana di bawah tekanan. Kemudian orang-orang Quraisy mengintai Nabi, orang yang Muslim mengintai, orang yang pengajian masih 3 tahun. Nah, itu yang 1443 diam-diam 1 tahun dakwah terang-terangan 44 tahun mengundang 49 tahun Hashim Muhammad Abdullah Talib Hashim Cuci Hashim diundang semua teman-teman dan anak-anak semua 45 orang. Nabi Muhammad naikkan seribu sahabat diberikan semua temannya lalu dia tanya kepada mereka, seandainya aku katakan di belakang bukit Sof ini belakang ini ada bukit besar Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu di petang arah istana raja Pak. Seandainya aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kami percaya Muhammad. Sedakna kami percaya. Karena dari kejadian Nabi itu sudah memanggil al-alim bisa dikatakan al-alim tapi bukan takut. Seandainya aku katakan bahwa aku adalah Nabi dan aku sudah menerima wahyu dari Allah, apakah kalian percaya? Itulah Abu Lahab. Celakalah kai Muhammad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narung tatlahab wa amratu hamlah hatab fi jidha hablum min masad. Jadi kalau begitu betul. Abu Lahab itu sayang kepada Nabi 44 tahun. Sayang kepada Nabi Abu Lahab itu. 44 sisanya benci peperangan permusuhan. Umur 44 ketika di situ 44. Nah, tentangan jemaah haji dihadang tabligh dengan Nabi Muhammad. Jemaah haji sudah ada pada itu. Abu Jahal Abu Lahab itu haji teman dari tulis itu haji Abu Lahab Abi Jahal itu haji banyak semua itu. Nabi SAW diejek, ditertawakan, dibunuh karakter Nabi dengan kata-kata apa? Saya tukang sihir, majnun, gila, kata bohong. Asatirul awalin, dongeng. Pertama tembak karakternya. Masyarakat dihadang dengan isu-isu dari muncul siksaan fisik. Ini keempat caranya. Jadi dai-dai itu di banyak ada kalau sifat dibunuh isu baru tak mempan berbisik kalau misalnya dapat dibunuh digulung nanti kara ikannya dari nyaman kurma digulung diikat digantung di depan api. Kenapa tak langsung dibunuh? Kalau dibunuh selesai siksa teror. Nah disitulah perjuangan Rasul dengan bukan hanya celaan hinaan tapi kekerasan fisik. Nah itu orang-orang itu sangat mengajar Rasul. Orang-orang kafir Quraisy itu sangat membenci, menyerang. Ketika berdakwah diam-diam 3 tahun orang tidak marah, tapi begitu terang-terangan identitasnya sudah kelihatan, itu orang baru dibunuh karakter Rasul, dibunuh terus dihasil teror fisik juga. Apa itu digulung liar dari daun korma itu dibakar di bawah itu. Wah, bagaimana rasanya panasnya. Jadi makanya mengapa mereka itu sayang dengan imannya, karena imannya itu karena diperjuangkan. Kita tak pernah mengalami siksaan, tak pernah.
Mus'ab bin Umair tidak diberi makan di rumah. Jadi kalau ada adik-adik ikut pengajian, ibu-ibunya marah, kamu jangan ikut ngaji, teroris tuh, jangan ikut pengajian ISIS tuh. Nah itu nasibnya sama dengan Mus'ab bin Umair. Mamanya mudah dapat hidayah. Kalau dapat mati cepat tuh. Saya bisa Almi sisa sampai hilang ingatan. Gimana itu sampai hilang? Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi, orang-orang Romawi, bukan orang Arab, orang-orang Romawi yang merantau. Bila bah di dengan tangan di perutnya, di tangan diserahkan kepada anak-anak kecil di permainan, ditarik sini, hitam. Udah kan saya susah. Ammar bin Yasir, ini satu keluarga. Ammar nama ayah, Yasir nama emaknya Sumayyah. Sumayyah meninggal syahid ditombak oleh Abu Jahal. Perempuan pertama syahid, tapi sebelum Nabi lewat di rumahnya Sabron ya Yasir. Sabar aku Yasir. Inna mawa'idul jannah. Kalian dijamin masuk surga. Abu kayak dijemur, diikat dengan batu besi sampai ingatan. Panasnya sangat luar biasa. Di Arab Saudi itu tidak boleh kalau terjadi musim panas masuk haji karena dehidrasi. Nggak bisa ya ingatan. Cairan kurang. Dan khobar di sini roh dengan sampai buta, hilang ingatan. Umur 44 sampai 45 teror Nabi. Siapa yang membela Nabi? Betul. Jawaban terhadap kafir Quraisy. Allah la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wasila li turabil hafina. Wahil Nabi Allah kefunakan. Lan tidak akan yasilu ilaina jam'ina. Mereka ulama tak akan bisa melakukan menunggu hatta wasida bi turabil. Sampai aku ditimbun tam turab sampai tina yang tiba-tiba Abu Thalib itu membela Rasul, mencintai Rasul. Teror apapun yang teror semua teror anak Nabi itu anak teror. Apa salahnya Nabi? Abu Lahab memaksa kedua anaknya bernama Utbah dan Utaibah Abu Lahab menikah dengan Ruwai Mukusum, diceraikan. Tentu pukulan itu sangat luar biasa. Anak menjadi janda, pukulan emosional. Seorang orang kalau anaknya dipaksa harus melepaskan diri, tentu dah sembilan hatinya. Dan yang kedua anaknya Ruqayyah Ummu Kulsum, Ummu Jamil, Arwah binti Habib bin Wayah, saudara kambung urusan Arwah, panggilannya Ummu Jamil itu cantik, ibu cantik lah. Teror fisik menebarkan duri-duri kotoran onta yang diluri Nabi, yang diluri Nabi itu kotoran. Ada suratnya, suami tabat ya ada Abila Habib Watab. Nah itu pekerjaannya, kemudian isinya kemudian belum masad. Nah memang keluarga ini luar biasa. Ayat kisah teror itu tuh kalau dibaca tuh renungkan baik. Ini semua cerita tentang teror yang dialaminya. Wailul likulli hamazatil lumazah. Terjabari pengupat dan pencela. Umayyah bin Khalaf mengupat mencela Rasul. Saudaranya bertanya, Ubay bin Khalaf meludahi wajah Rasulullah SAW. Maka ketika Imam membaca itu menurunkan ayat bait. Wailul likulli hamazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Apa kata mereka? Jama'a malan, mengumpulkan harta dan kumpul hitung agar Nabi meludahi Nabi. Oh parah kali ini. Sembilan al-Haibusari as-Sabab. Kronologinya adalah orang-orang semua banyak mencela, pergi ke sana kemari, menyebar fitnah. Zaman dulu menyebar fitnah banyak rumah. Sekarang share. Sekarang Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, YouTube. Kalau mereka zaman sekarang paketnya mungkin berapa giga ya?
banyak menghalangi orang berbuat baik. Siapa yang masuk Islam dihalang-halangi. Orang-orang kafir tuh. Bahaya juga tuh. Tokoh-tokoh yang berislam membunuh karakter. Apakah tokoh-tokoh yang anaknya itu berislam dibunuh karakternya? Tokoh Islam itu mengadu kepada Allah SWT. Oleh sedekah ya salat, tidak mau percaya dan tidak mau salat, tidak mau Abu Jahal mendengarkan bacaan Quran, tidak mau percaya, tidak mau salat. Orang yang salat dihalanginya. Nabi mau salat langsung disiksa kotoran onta dengan dicepit aja. Nah itu oleh Abu Jahal. Strategi yang dilakukan Rasulullah perlu markas center Islamic, center pusat kajian Islam, di mana di rumahnya Arkom bin Abi Arkom inilah perlu sekretariat. Ini dari bagi anak-anak masjid kalau bingung ada sekretariat ini. Sekretariat ini sekretariat ormas tuh kan. Itu ada seperti zaman Arkom bin Abi Arkom mencari peluang baru. Amati kemudian pikir, nah kemudian pindah. Dunia ini sempit luas. Maka mengungsi ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Habasyah, Afrika. Dari Makkah turun ke Yaman, dari Yaman menyeberang Laut Merah, Djibouti, dari Djibouti itu kalau ke atas Mesir, dari Makkah, Yordan, kemudian menyeberang Laut Merah, Mesir, baru malam. Naik unta, menyeberang naik bahtera, laut bahtera. Usia 40 tahun Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia bulan Rajab tahun kelima kenabian. 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya bernama Ruqayyah, istri Nabi, anak Nabi yang diposek cerai dari anak Abu Lahab, dinikahi oleh Utsman. Mereka hijrah. Tantangan Nabi. Timbangan luar biasa tekan di Mekah, maka cari tempat baru hijrah ke Habasyah. Jadi kalau ada antara kita yang ke orang-orang hijrah kedua 83 laki-laki 11 orang perempuan. Rombongan kedua hijrah ke Habasyah, celakanya orang kafir Quraisy itu. Di tempat hijrah itu mereka ikuti dari kota Mekah turun ke Yaman, satu benih unta, kemudian menyeberang Laut Merah, masuk Djibouti, masuk ke Afrika, mereka ikut datang. Siapa orangnya datang? Amr bin As. Amr bin As itu kan sahabat Nabi, ya ini sebelum Islam. Kondisi sebelum Islam dia. Belakang dia masuk Islamnya. Amr bin As dengan Abu Bakar bin Rabah mengejar, menjumpai Raja Habasyah, Raja Namar Najasyi, mendatangi Najasyi, Namar Raja Najasyi. Orang itu mereka perampok itu jahat itu, jangan terima. Najasyi orangnya bijaksana. Dia mendengar dari Jafar, lalu dia tanya Jafar, bagaimana Muhammad itu? Muhammad orangnya baik, orangnya santun. Pertanyaan Najasyi, apa pendapat Muhammad tentang Yesus? Ortodok. Sod di Rabbi kawan ya. Jangan bayangkan Jafar apa pendapat tentang Islam. Cari-cari informasi. Raja Najasyi itu mencari-cari informasi. Kata yang dibaca itu surat Maryam yang menceritakan kelahiran Nabi Isa, Najasyi Islam. Lainnya Najasyi Islam ketika Najasyi meninggal, Nabi sholat jenazah, sholat gaib. Sebut sholat gaib. Keluarga meninggal di luar kota itu, sholat gaib. Nabi sholat gaib ketika Najasyi meninggal dunia, ditujukan kepada orang Muslim. Najasyi berarti Islam di cerita ke situ. Usia 46, yang tahun perjalanan dakwah, 3 tahun diam-diam, 3 tahun bertekan sampai pindah. Ada cahaya kecil. Di dalam gelap nampak ada sekecil cahaya. Apa itu? Hamzah masuk Islam. Hamzah berkata Islam, Asadullah gelarnya, Asad singa. Asadullah singa Allah. Sayyidina Hamzah. Abu Jahal memukul Nabi di atas bukit sofa hingga berdarah kepalanya. Bukit sofa melihat keponakannya
dipukul Allah ya Nabi, abang dia berani mukul hina. Jadi saat itu motivasinya bukan iman tapi kesukuan. Keponakan saya dia pukul, berani dia, maka dia datang menemui Abu Jahal dan memukul balas dengan busur panah. Gimana rasanya panah tuh ketika Abu Bakar itu pukul kepala tuh busur panahnya tuh, langsung di sana itu masuk Islam. Makin terang lagi cahayanya. Tahun umur Nabi 46 cahaya datang itu tambah cahaya terang benderang. Bulan Zulhijjah tahun ke-6 Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar agak terdapat sedikit dari Ali, Abu Bakar, Utsman, gembira semua karena kepala preman. Nabi bilang, Allahumma izal Islam bi Umarain, ya Allah tolong Islam supaya masuk Islam. Dua Umar yang Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam. Dua emir nih, Umar bin Hisham Abu Jahal. Umar bin Khattab inilah yang masuk Islam, kepala preman, takut sama semua. Karena Ibnu Mas'ud, Abu bin Mas'ud, kami tidak mampu sholat di samping Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Selama 6 tahun kami tak sanggup sholat di Ka'bah, sholat di rumah karena takut Umar. Nah, tapi itulah itu sebelum Umar bin Khattab Islam. Karena takut. Terus Umar bin Khattab belum masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berani sholat ke masjid. Kenapa? Karena kepala preman Umar bin Khattab kekar pemenang juara gulat setiap tahun di pasar Okas, juara bertahan ya. Baca Quran tak ada orang yang berani suara keras, baca Quran dengan suara keras. Setelah Umar bin Khattab berani membaca Quran dengan keras, dua sekali itu Hamzah dan Umar. Sina Hamzah, Sina Umar masuk pada tahun tersebut. Mulailah di sana tidak bisa yang keras, yaitu misi Allah dan sudah siap. Umar sudah siap, Allah siap, maka dalam calok kawanan damai. Cerita berganti, simbak isu teror, tempat tawaran, mahkota, harta, pernikahan. Banyak orang-orang mengajak beribadah Muhammad Nabi sudah capek. Gimana kalau ganti-gantian? Dia sembah Tuhan kami, bukan sembah Tuhan kalian. Nah, di sana ada tawaran. Ayo di sana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun. Antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum wa ladina surat al-kafirun. Mapan teman-teman tak laku. Disitulah kumpul lagi mereka lebih keras lagi pada umur 47. Nah, tahun embargo tidak Muhammad sendiri tapi Bani Hashim, Bani Abdul Thalib di embargo, tidak boleh ada pernikahan. Bani yang lain tidak boleh menikahi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib. Muhammad anak Abdullah anak Hashim. Seluruh Bani Hashim, seluruh Abdul Thalib tidak diperbolehkan menikah dengan orang Arab. Tidak boleh transaksi jual beli. Tidak boleh duduk bersama mereka. Tidak boleh interaksi sosial. Tidak boleh masuk ke mereka. Tidak boleh berdagang. Tidak boleh bicara mereka. Tidak boleh bermuamalah sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ditulis di tempel ini. Tulis itu Bagid Ibnu Amir bin Hisham. Nabi mengatakan, ya Allah laknat sekali. Rumput tangannya. Dan melaknat. Share itu ya Allah, lumpuhkan jempolnya. Nah itu di masa sulit ini Abu Thalib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Ini penting nih, Abu Thalib itu juga yang membunuh. Ini keponakan ayah, saudara kandung anaknya tunggal dari kecil itu sudah penjaga. Maka dia takut dengan terbunuh kemana-mana. Nabi dia selalu bersama sampai tempat tidur Nabi penjaga. Begitu ceritanya Abu Thalib kepada Rasul, merintahkan Rasul Arab tempat tidur di depannya. Usia Nabi 47 tahun tidur di sini karena mungkin mereka akan memutus pembunuh di tengah malam. Perintahkan anaknya supaya mengawal anak-anaknya itu ahli Jafar supaya menjaga Rasul.
bin Abi Thalib itu ya, saudaranya Ja'far bin Abi Thalib itulah, anak-anak tuh menjaga Rasul usia 50 30 tahun embar tuh atas embar tersebut Hisham ibn Amr bani Amr bin Ulay dia yang merobek cabut apa hubungan dia dengan Nabi lagi hubungan darah ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib Atikah Abdul Muttalib kakak Nabi ini itu mak Nabi hubungan darah banget emosinya dia marah kemudian cabut setelah embargo habis lobby kafir musyrik kepada Abu Thalib ini kuncinya maka kalau disuruh tunduk kalah maka mereka terus merayu dengan semacam ternyata ujian tidak datang dari kafir musyrik tapi datang dari Allah SWT. Tapi kalau susah tempat bergantung Khadijah tempat mengadu Khadijah atau ya Abu Thalib di saat yang sama kedua-dua tempat itu patah putus wafat Abu Thalib dan sudah kerja wafat maka tahun itu Amul Huzni ya tahun kita apa hikmah itu jangan bergantung kepada orang lain jangan bergantung kepada istri jadi bergantung kepada Allah la haula wala quwwata bergantung kepada paman mati bergantung kepada istri meninggal bergantung pada harta binasa bergantung kepada Allah jadi bergantung segalanya kepada Allah aja sempit ya Allah batasnya mudah ini ma'amul idza bahasa itu hukum fayakun apa dia Nabi karena ada nurul supaya kita hidup ini manusiawi bukan hidup malaikat manusia Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah selama bin Rijah 50 tahun lamanya 50 tahun menikah monogami istrinya tak pernah menikah dengan istri lain nah istrinya Khadijah Saudah binti Zam'ah karena suaminya bernama Imran wafat dalam di Habasyah tidak tersedih pergi ke Taif di Taif ada tuh sakit harapan orang sakit mau menerima dakwah datang sana Rasulullah SAW tidak takwil akbar ini takwil ini belakang dakwah personal menawarkan Islam tapi apa yang terjadi di Taif mereka melempar Nabi SAW dengan mengusir melempar batu tuang onta dengan kotoran dengan duri dengan akhirnya meleleh darah dari pipis Nabi bersih menjadi keluarkan dari tulang sungguh yang jahat datungnya jahat tapi cucunya tidak Nabi dikabulkan Allah bakal itu sekarang 100%. Nama-nama suku yang menolak daftarnya menolak tuh banyak sekali menolak Nabi datang semua datang Nabi satu-satu karena mereka ini kesukuan datang kepada suku ini kepada suku ditolak jatuhnya meninggal paman meninggal istri jatuh hina dinaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala asra bi 'abdi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Isra Mi'raj ini ayat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj membahagiakan, di sisi lain makin menjatuhkan karena mereka menuduh Nabi gila. Ada yang menuduh Nabi gila. Beberapa orang menerima dakwah. Abu Dar Al-Ghifari sebenarnya yang terkenal Abu Dar Al-Ghifari Tufail bin Al-Tusi dan Dimas Al-Azmi mereka masuk Islam tapi belum Mekah. Orang datang dari jauh mendengar berita datang yang didatangi tak masuk Islam yang tak pernah dikunjungi itu malah masuk Islam. Kita pun selalu dalam itu usahakan tak berhasil yang ditanam yang tempuk yang tadi tanam malah jadi kamu saja buat aja masalah hasilnya Allah yang taala. Ini tidak jauh datang bersahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dari luar jauh usia 41 Pak Jago datang menyisir dari negeri bernama Yasrib tempat di musim haji Zulhijjah datanglah orang-orang dari Yasrib ini orang pertama dari Madinah
As'ad, kemudian Auf, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Mereka datang, mereka sudah lama dan tentang Nabi Muhammad, berita-berita pas musim haji